semua, kembali lagi di channel aku, Clarissa Punipun. Selamat datang di Tukar Pikiran. Ini adalah segmen di mana aku akan sharing tentang ilmu-ilmu yang aku ketahui kepada kalian, dan kalian juga bisa sharing-sharing ke aku lewat komen. Makanya namanya Tukan. Nggak, itu cuman bikin-bikin aja sih biar ada punnya, tapi garing. Jadi hari ini aku pengen banget bikin video coding yang nggak boring, tapi juga nggak ribet dimengerti buat teman-teman yang baru memulai coding. Ribet banget ya. Tapi apa boleh buat, demi kalian akan aku lakukan. Sebelumnya kita mungkin perkenalan dulu kali ya. Namaku adalah Clarissa Punipun, BSc Hons Eskom. Nah, buat yang belum tahu, Punipun itu bukan nama asli ya guys, tapi nama panggung lah, bukan Upin Ipin juga ya. Kemudian Eskom itu seperti yang teman-teman ketahui adalah sarjana komedi, dan juga BSc Hons itu adalah Bachelor of Science with Honors. Apa ya, lo kira ada plesetannya? Jadi kita akan mulai dari salah satu bahasa pemrograman yang cukup populer dan juga simple. Emangnya ada yang simple? Ada. Jawabannya adalah HTML. Walaupun termasuk sederhana, tapi HTML ini cukup powerful atau cukup strong karena bisa digabungkan dengan skrip-skrip lain. Dengan memiliki skill HTML, biasanya CV kalian akan lebih dilirik. Biasanya. Sebelum mulai, kalian membutuhkan peralatan-peralatan sebagai berikut. Yang pertama, air. Karena dengan air, manusia bisa bertahan hidup sampai dengan 2 bulan. Kalau misalnya nggak ada air, maksimal itu cuma 4-7 hari. Dan itu nggak cukup buat ngerjain revisi. Kemudian, sebuah komputer. Di sini aku menggunakan laptop Asus ROG G15 Electropunk nyala-nyala yang dilengkapi dengan prosesor Intel generasi ke-10 dengan i7 processor. Elevate your game with 10 Gen Intel Core i7 processor. Dan alat terakhir yang kalian butuhkan adalah otak. Kita akan mulai dari pengetahuan dasar, apa itu HTML. Kalian sudah tahu apa itu HTML? HTML itu panjangannya adalah A. Hypertext Markup Language, B. Happy Text Markup Language, atau C. Hypertext Median Language. Yang benar jawabannya bakal aku kasih tepuk tangan. Garing banget. Dan jawabannya adalah A. Hypertext Markup Language. Bener nggak ya? Nggak tahu, salah lagi. Bener-bener. Kok malah jadi quiz ya? Harusnya kan ngajarin ya. Jadi HTML ini sebenarnya adalah markup language atau bahasa markup yang digunakan sebuah dokumen untuk menyatakan kalau dokumen itu akan dibaca dengan web browser, web view gitu. Jadi memang tujuan HTML ini adalah untuk menampilkan dokumen dan elemen-elemennya itu dalam wujud web page. Yang membuat HTML ini mudah itu karena kalian nggak butuh software khusus programming seperti compiler untuk membuat suatu page HTML. Yang kalian butuhkan sebenarnya hanyalah software pengolah teks yang bisa save ke berbagai format, dan yang pasti kita bakal save ke formatnya .html ya. Contohnya seperti Notepad yang pasti sudah ada di komputer kalian masing-masing. Kalau nggak ada, kayaknya ada yang aneh. Oke, mari kita mulai coding HTML yang simple-simple dulu ya buat yang baru pertama kali nyobain coding. Di sini kalian bisa melihat layar komputerku. Kita akan membuat file baru. Kalian bisa menggunakan ini, text document atau notepad sih sebenarnya. Lalu aku akan kasih nama HTML ku. Lalu kita buka. Kebukanya di display yang lain, maaf. Nah, di sini kalian bisa lihat semua dengan jelas ya. Yang pertama-tama akan kita lakukan adalah, jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memasukkan doctype, yaitu dengan kurung siku buka, tanda seru doctype HTML, lalu tutup dengan kurung siku. Ting. Jadi ini sebenarnya adalah tag pembuka yang buat nyatain ke komputer gitu ya, ke sistem. Kalau misalnya kayak, hai, gue ada HTML loh, baca gue secara HTML ya gitu. Kemudian nggak cukup sampai di situ, kita juga harus menyatakan HTML. Seperti ini.
ketinggalan ininya. HTML ini terbagi dalam elements. Api, air, angin, bukan. Jadi elemen yang aku maksud ini adalah seperti heading, kemudian ada elemen paragraf, elemen link. Jadi kita buatnya dalam bentuk elemen per elemen. Nah, elemen ini seperti yang kalian bisa lihat itu ada pembukanya, tagnya HTML, kemudian ada tag penutupnya /HTML. Biasanya untuk tag penutup akan menggunakan slash atau garis miring, guys. Jadi jangan sampai lupa untuk ditutup ya, karena biasanya kalau elemennya lupa ditutup, berantakan semua nanti tampilannya atau bahkan ya salah. Kemudian setelah kita membuat tag HTML ini, kita bisa langsung memasukkan elemen berikutnya, yaitu setelah HTML kita akan bikin head, kepala. Jadi ini adalah elemen kepalanya dari page ini ya, dari halaman ini. Nah, di head itu biasanya ada apa sih ini? Karena pakai notepad, jadi tampilannya sebenarnya kurang nyaman ya guys. Karena kalau buat teman-teman yang sudah pernah programming dan sudah pakai compiler itu lebih enak tampilannya, karena kita sudah ada kayak seperti ada indennya. Inden tuh kayak masuk ke dalam gitu per elemen, jadinya kelihatannya lebih rapi dan lebih mudah dibaca guys. Nah, di dalam elemen ini bisa pakai tab. Oh, bisa pakai tab. Oke. Tapi tab kejauhan ya, bentar. Terpaksa aku pakai spasi saja. Nah, di head ini kita akan memasukkan elemen title. Title. Aduh, salah lagi. Title. Title ini adalah judul yang akan muncul di kalau misalnya kalian buka browser tuh di paling atas kan ada nama websitenya apa gitu, misalnya kayak Facebook gitu. Nah, itu kita bisa tulis di atas itu, misalnya kita tulis namanya adalah Facebook, oke ya, padahal bukan Facebook. Dan jangan lupa untuk ditutup dengan /title. Kemudian setelah head ini kita akan masuk ke yang namanya badan dari websitenya, yaitu body. Nah, di body ini kita bisa memasukkan berbagai macam elemen yang sering digunakan. Seperti misalnya judul. Untuk judul itu kan biasanya teksnya tuh lebih besar, lebih bold, lebih nonjol lah. Jadi kalau misalnya orang lihat itu, oh tuh judul gitu. Kayak misalnya koran gitu kan, judulnya kan lebih gede, lebih bold. Nah, kalau ini tuh kita bisa pakai namanya heading atau heading, ya benar, heading. Heading ini ada macam-macam. Jadi mereka udah siapin di HTML ini ada beberapa jenis heading yang kalian bisa pakai. Misalnya dari yang ukuran yang paling besar, sedang, kecil, dan sebagainya. Kita akan coba pakai heading yang pertama, yaitu H1. Kalau aku kebiasaan selalu bikin tag closingnya juga, jadi aku tinggal masukin kontennya supaya aku nggak lupa tutup guys. Jadi bikin tag pembuka, tag tutup, lalu baru masukin kontennya. Ya, jadi di heading ini kita bisa memasukkan kalimat judul dari suatu paragraf gitu misalnya ya. Nah, kalau misalnya di dunia coding itu biasanya ada satu kalimat yang akan selalu diketik oleh para programmer di seluruh dunia sebagai satu kalimat pertama yang akan ditampilkan lewat programming ini. Mungkin beberapa udah tahu, mungkin banyak yang belum tahu juga, tapi kalimat itu biasanya dimulai dengan kata hello Wibu. Bukan ya? Nggak, yang benar itu adalah hello world guys, hello world. Jadi ini aku belum research ya, tapi seingat aku, nanti aku coba cek lagi. Seingat aku, jadi hello world ini kenapa melegenda, karena dulu salah satu orang yang pertama kali membuat high language programming. Jadi high language programming itu semacam ini sih. Jadi kalau zaman dulu tuh coding itu kan pakai istilahnya apa ya, assembly language. Jadi itu ada lagi namanya bahasa pemrogramannya pakai assembly. Nah, itu benar-benar langsung berkomunikasi dengan mesin yang ada di komputer kita. Nah, sedangkan kalau yang high level language ini, yang bahasa tinggi, itu mereka menggunakan kalimat kata-kata manusia gitu, vocabulary-nya manusia punya, kayak misalnya title, body, dan lain-lain gitu. Nah, dan saat itu katanya kalimat pertama yang diketik untuk programming high level language adalah hello world. Nih aku mesti cross check lagi. Apa kalian ada yang tahu apakah benar seperti itu ceritanya? Karena aku belum cek.
Mari kita cek sama-sama nanti ya. Oke, jadi ini hello world. Nah, setelah di heading, kita masih bisa masukin loh, nggak cuma satu heading doang, kita bisa tambahin misalnya P. P itu adalah paragraf. Nah, untuk sinteks itu kayak semacam apa ya sebutannya, sinteks itu kata-kata komennya kayak H1, P body dan lain-lain. Itu kalian bisa cek juga di website untuk belajar HTML karena jauh lebih lengkap daripada aku ngomong di sini semuanya. Itu misalnya ada di W3 Schools. Nah, itu kalian bisa cek di situ. Nah, di dalam P ini paragraf kita bisa memasukkan kalimat-kalimat. Contohnya aku anak ajaib. Tada! Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Sebenarnya sampai di sini pun sepertinya kita sudah bisa. Jangan lupa di save ya guys. Ctrl S atau pencet file kemudian save. Nah, gimana caranya supaya dia terbuka di web browser ya guys? Ini kenapa aku puter-puter dah? Caranya gampang sih sebenarnya. Ini kan formatnya TXT. Ini kalian bisa ganti menjadi .html. Nah, software yang membukanya akan berubah menjadi software yang bisa membuka format HTML. Kalau kita klik guys, akan muncul seperti ini. Nah, kita lihat nih judulnya, Facebook. Ya kan, benar tadi kita tulisnya Facebook ya. Kemudian yang H1-nya tadi itu adalah Hello World. Bener kan? Jadinya gede dan tebal. Dan kemudian juga ada paragrafnya, aku anak ajaib. Cukup simpel nggak? Sampai sini simpel nggak? Percuma aku nanya ke kamera ya. Nah, kalau misalnya kalian mau edit lagi, kalian harus ubah lagi ke TXT. Ini sebenarnya cara yang paling tradisional dan paling tradisional dan yang paling simple sih untuk kalian mencoba programming HTML gitu. Tapi ya baiknya nanti kalian akan belajar lagi dengan compiler karena itu jauh lebih profesional, lebih mudah digunakan dan nantinya bakal bisa berguna buat digabungkan dengan script lain seperti PHP, JavaScript dan lain-lain gitu. Nah, selain H1P juga ada yang sering digunakan di HTML, yaitu ada link. Karena kalau misalnya namanya web browser kan biasanya pasti kita ada link ya, misalnya kayak kalau di sosial media itu ada home, ada profile dan lain-lain. Nah, ini kalian bisa memasukkan. Biasanya link itu mungkin bagusnya di atas kali ya, jadi kayak orang tuh bisa mengakses menunya dengan mudah. Ini kalian bisa bikin, ini lumayan luas sih, kalau misalnya mau bagus tuh nanti kita tambahin CSS namanya CSS. Itu bisa membuat tampilan website itu seperti yang sekarang kalian lihat di mana-mana gitu, ada warnanya. Terus gitu juga kalau misalnya dikecilin atau digedein dia susunannya berubah, itu nanti ada lagi guys. Itu jauh lebih kompleks sih. Nah, misalnya aku mau masukin nih namanya A, nama tagnya itu A href. Nah, di sini kita nggak masukin kontennya di dalam ininya sih. Jadi kita masukin linknya itu menggunakan sama dengan kemudian tanda kutip 2 quote marks ya. Misalnya aku mau dia ngelinknya ke Facebook beneran, maka aku akan masukkan http://facebook.com. Kemudian jangan lupa ditutup dengan A lagi. Jadi yang tag penutupnya itu cuman huruf depannya aja, bukan huruf depan, kata depannya ya. Misalnya ini A href, penutupnya cuman cukup A-nya saja, garis miring A. Nah, di dalamnya ini kita bisa masukin misalnya go to Facebook. Nah, ini akan menjadi link guys. Kita langsung lihat dulu ya. Kita coba lihat, jangan lupa di save. Kemudian kita klik HTML. Ini jadinya boring gak sih? Aku kayak takut jadinya boring gitu. Mari kita buka dan inilah dia. Tada! Jadi ada linknya nih, biru-biru. Tampilannya masih begini ya, masih jadul. Kalau kita klik, apakah bekerja? Mari kita buktikan. Oh guys, ini karena jadi aku lagi pakai wifi laptopku buat remote kameraku, jadi dia, tapi berhasil guys, tapi itu berhasil. Epic fail. Tapi itu berhasil, kalian bisa coba sendiri, kalian bisa copy apa yang aku ketik tadi di notepad, kemudian kalian coba sendiri ganti jadi formatnya jadi .html, kemudian kalian buka, kalian klik linknya, pasti jalan, aku jamin 100% guys.
Oke, kayaknya cukup sekian untuk pengenalan programming hari ini. Menurut kalian kira-kira apa yang bisa aku tambahkan lagi? Apakah kurang lucu? Apakah kurang informatif? Apakah membingungkan? Nah, itu kalian bisa coba tulis di komen. Jadi untuk berikutnya lagi aku bisa bikin konten tukan yang lebih bagus lagi buat kalian dan lebih menarik dan lebih biasalah. Sebenarnya aku tadinya pengen ngajarin buat table juga sih, cuman kalau table aku takutnya terlalu ribet karena pas awal-awal belajar HTML itu biasanya yang agak bikin pusing tuh table. Tapi nanti akan aku ajarkan juga di tukan berikutnya. Thank you for watching, see you on the next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share karena gratis. Sampai jumpa guys, terima kasih sudah menonton.